Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai fraktur atau patah tulang. Langsung aja ya, ini menarik sekali, kita langsung mendengarkan penjelasan dari Dokter Wenti. Mungkin silakan dok. Oke, jadi stadium penyembuhan fraktur. Jadi pada umumnya inilah salah satu prinsip juga yang dipakai dukun ya. Karena tulang itu bisa sembuh sendiri. Tapi tadi harus dilakukan pengawasan dan harus tepat. Kalau tidak tepat akan terjadi komplikasi. Nah, jadi tahapan penyembuhannya adalah yang pertama stadium hematom seperti tahap 1 ini. Jadi karena terjadinya pecah pembuluh darahnya atau terjadinya perdarahan tadi, maka akan muncul bekuan darah ya atau hematom. Kemudian di fase ini akan muncul inflamasi, timbul inflamasi, bengkak dan nyeri ya. Nah, lalu biasanya pada awal terjadi sampai minggu kedua ya. Lalu setelah itu tahapan kedua yaitu peradangan atau proliferasi. Terjadi dari minggu kedua sampai ketiga. Si hematomnya sudah tidak ada lagi biasanya karena sudah direabsorpsi ya. Kemudian stadium 3 ini soft callus. Jadi callus itu yang bakal menjadi tulang baru nantinya. Nah, sudah terbentuk nih soft callus, cikal-cikalnya gitu ya. Biasa terjadi minggu kedua sampai keempat. Kemudian gerakan fragmen mulai berkurang dan tidak terasa sakit lagi. Jadi kan sudah mulai bertahap penyembuhannya lah ya. Seperti di gambar ya, tuh ada yang coklat-coklat itu ya. Lalu stadium konsolidasi. Nah, ini si kalus tadi kan masih soft kalus nih. Kemudian berubah dia menjadi keras. Nah, itu terbentuknya tulang tadi, sudah mulai terbentuk tulang. Lalu yang kelima adalah stadium remodeling, yaitu terjadinya pembentukan kembali tulang seperti bentuk semulanya. Nah, kalau di X-ray pun atau di ronsen pun terlihat itu kalau fraktur kan patah gitu ya. Lalu union mulai menyatu, kemudian konsolidasi sudah menyatu, remodeling sudah keras ya. Oke. Nah, ini ya komplikasi tadi yang kita takutkan apabila tidak ditangani dengan tepat ya. Yang pertama bisa shock, itu apalagi kalau frakturnya terbuka tadi ya. Resiko perdarahannya ya. Kemudian sindrom emboli lemak itu juga ada kasusnya juga ya. Nah, sindrom kompartemen ini paling sering juga nih karena terjadinya perfusi jaringan dalam ototnya kurang sehingga tidak sampai ke jaringan sekitarnya, maka terjadinya sindrom kompartemen. Lalu infeksi. Nah, ini tadi bisa terjadi sepsis yang paling parah ya karena dari proses infeksi tadi apabila terjadi kontaminasi pada fraktur terbuka atau pada saat operasinya juga bisa. Jadi tetap selalu ada resiko apapun dilakukan oleh operasi ya. Lalu komplikasi lanjutan ada delayed, non, dan malunion. Maksudnya apa? Jadi delayed union itu, union tadi kan penyatuan ya. Jadi merupakan kegagalan tulang untuk menyatu kembali dalam waktu semestinya. Biasanya ini karena suplai darahnya yang kurang, jadi vaskularisasinya kurang, maka penyembuhannya pun terhambat. Lalu non union merupakan kegagalan fraktur untuk menyatu kembali dan menghasilkan penggabungan yang komplit setelah 6-9 bulan. Ya, udah tunggu lama ternyata tidak bisa. Itu juga biasa terjadi pada kasus patah tulang seperti itu ya biasanya. Patah tulang yang diobati oleh dukun juga seperti itu ya. Kemudian malunion, penyambungan tulang tidak sempurna di mana terdapat peningkatan derajat atau deformitas yang tadi ya, yang ada yang pendek sebelah jadinya karena tadi tidak tepat biasanya posisinya ya. Oke, jadi penyembuhan fraktur itu dipengaruhi oleh usia ya, jelas. Semakin muda akan semakin cepat penyembuhannya, semakin tua akan semakin susah karena proses metabolisme tubuh pun sudah berkurang ya. Nah, lalu initial displacement yaitu pergeseran dini pada fraktur. Ya, makanya tadi jangan banyak bergerak dulu ya. Kalau terjadi fraktur, kemudian jenis frakturnya tergantung jenis frakturnya ya. Jadi pada fraktur oblik biasanya lebih cepat sembuh. Lalu faktor suplai darah tadi ya, kurangnya vaskularisasi juga menyebabkan lamanya penyembuhan. Lalu imobilisasi yang baik, semakin baik tidak bergerak tadi maka akan semakin cepat penyembuhannya. Lalu faktor nutrisi, jelas ya makanan, asupan protein yang tinggi itu akan mempengaruhi proses penyembuhan. Apa saja sebenarnya bukan hanya faktor tulang ya.
Oke, itu aja. Ya. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Terima kasih juga Dokter Rizda tadi sudah menyampaikan ya. Tadi disampaikan bahwa memang ini sangat dipengaruhi juga oleh faktor usia ya. Kalau untuk penyembuhannya, untuk komplikasi lanjutannya tadi Dok, jika terjadi itu bagaimana Dok? Apakah akan mengalami kecacatan total karena pendek tadi atau gimana Dok? Mungkin Ya, pada umumnya akan mengalami kecacatan jadinya ya. Karena kan sudah terbentuk tulangnya ya, tidak mungkin kita rubah lagi, tidak bisa dirubah lagi. Makanya sebelum arah terbentuk tulang harus diawasi ya. baik. Nah, itu tadi kan berarti penyembuhannya 9 bulan sekitaran ya Dok ya. Bisa Sebetulnya lebih. secara keseluruhan umum ini patah tulang ini bisa sembuh total dan tidak harus berjaga-jaga atau harus tetap berjaga-jaga di area yang patah itu Dok? Oke, jadi kalau penyembuhan tulang tadi sebenarnya nggak ada tolak ukur pasti ya, tapi biasanya di 9 sampai 12 bulan atau kurang lebih 1 tahun. Nah, kalau harus berjaga-jaga tentu selama masih ada di situ, misalnya habis post operasi ORIF atau OREF nih misalnya, ya tentu harus tetap waspada gitu, karena masih bisa saja, dia kan tergantung dari kuatnya benturan, kemudian arahnya, kecepatannya, ketika sudah lewat dari batas kemampuan tulang ya bisa patah lagi. Pun setelah kita lakukan pemasangan pen ya, bisa dikenal dengan pemasangan pen, masih juga ada resiko bisa patah kalau nanti kemudian hari ada benturan lagi. Baik, terima kasih Dokter Lisda dan juga Dokter Wenti, terima kasih banyak atas waktunya. Nah pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua, tetap berhati-hati dimanapun dan kapanpun Anda berada. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.